على الخلائق أجمعين أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berhak untuk disyukuri. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling layak untuk dipuji. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling layak untuk dibesarkan. Dan juga kita bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariat dan agama kepada umat, kepada para sahabat. Dan para sahabat adalah orang-orang yang dipilih untuk membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga agama ini tegak, syariat ini berjalan sampai kepada kita hari ini. Dan juga saya tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi di tempat ini kali yang kedua. Saya terima kasih. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Pak Datuk, kepada Pak Imam, Bapak Khatib, Imam Dusun, dan seluruh jamaah kaum muslimin yang berhadir di masjid ini dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya, para jamaah semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini, berkumpulnya kita di masjid ini sebagai amalan kebaikan yang dapat menambah berat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah seorang muslim dan muslimah yang dia menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan apa yang kita lakukan hari ini bagian dari kebaikan. Salat berjamaah ke masjid, kemudian diikuti dengan mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, maka telah berkumpul pada kita hari ini dua kebaikan yang besar, dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang besar, perintah untuk salat berjamaah dan perintah untuk belajar agama. Maka berbahagialah setiap muslim yang dia menyibukkan dirinya dengan belajar agama. Karena belajar agama ini adalah kesibukan yang disibukkan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang soleh kita terdahulu. Seluruh rasul mereka menyibukkan umat, menyibukkan manusia dengan agama Allah, dengan pelajaran-pelajaran agama, menyibukkan orang-orang dengan din, dengan agama. Maka berbahagialah kita yang menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan yang orang-orang terdahulu menyibukkan diri mereka dengan perkara ini, yaitu perkara agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan berbahagialah seorang muslim yang dia berlomba-lomba dengan kebaikan. Karena Allah memerintahkan hal itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Di antara berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba ke masjid, berlomba-lomba memenuhi panggilan azan, berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama. Yang banyak hari ini orang segan untuk maju ke depan.
Sebagian kaum muslimin menyangka saf pertama ini untuk para kiai, para ustadz. Sebagian menyangka saf pertama ini untuk orang-orang terhormat, bukan untuk kami orang-orang awam, bukan untuk kami orang-orang muda, ini untuk orang-orang tua. Tidak. Saf pertama ini untuk siapa saja yang mau berlomba-lomba, siapa cepat dia dapat. Dan ini kebaikan yang besar. Janganlah seorang muslim tingkat saf pertama saja dia tolak-tolakan. Jangan. Kalau kita ada kesempatan, kita yang maju. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamuna an-nas, lau ya'lamun nas ma fi an-nida wa safil awal wa lam yajidhuma illa ay yastahimu lastahamu." Sekiranya orang-orang tahu keutamaan yang ada di dalam azan dan di saf pertama, dan mereka tidak bisa mendapati keduanya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi. Mereka enggak bisa mendapatkan saf pertama kecuali harus sweet dulu. Gunting, kertas, batu. Tidak bisa mendapatkan saf pertama kecuali dengan cara itu mereka akan lakukan untuk mendapatkan saf pertama. Dan saf pertama adalah saf terbaik untuk para lelaki. Nabi mengatakan khairus sufuf lirrijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufuf linnisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi, saf yang paling baik untuk kaum lelaki yang paling terdepan, saf pertama, dan yang paling buruk yang belakang. Makanya saf paling depan orang-orang tua, yang paling belakang anak-anak. Dan kata Nabi, saf terbaik untuk perempuan yang paling baik yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Makanya anak-anak kalau perempuan yang kecil-kecil di depan. Apalagi kalau masjid yang enggak ada hijabnya. Sebagian masjid kan enggak ada hijabnya. Gimana itu? Boleh, tapi anak-anak diposisikan di depan, emak-emaknya di belakang. Kebalikan dari laki-laki. Maka banyak sekali kebaikan yang bisa kita ambil di rumah Allah Subhanahu wa taala. Celengan masjid, tabungan masjid, berlomba-lomba kita mengisinya. Walaupun cuma 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tapi berkesinambungan terus. Setiap masuk ada untuk tabungan akhirat. 6. Dan banyak lagi kebaikan yang bisa kita ambil ketika masuk ke dalam masjid. Ada Quran kita baca, ada buku hadis kita baca, ada kesempatan untuk sholat sunnah, kita sholat sunnah, ada kesempatan berdoa, kita berdoa antara azan dan iqamat atau selesai sholat. Masya Allah, banyak sekali kebaikan, dan berbahagialah setiap muslim dan muslimah yang dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang kita jalankan malam ini adalah mendengar kajian yang kita akan bahas, yang akan kita bacakan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas biografi Al-Imam Al-Zahabi. Untuk mempersingkat, kita masuk kepada inti pembahasan dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita belajar, kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ciri orang yang beriman kepada Allah. Menuntut ilmu adalah ciri seorang muslim yang sejati. Menuntut ilmu, rajin belajar agama akan membuat kita jauh dari sifat kemunafikan. Karena orang munafik, Pak, enggak akan pernah mau memperdalam ilmu agama. Orang munafik. Karena Nabi SAW bersabda,
khaslatani la yajtami'ani 'ala al-munafiq husnu samtin wa tafaqquh fid din. Kata Nabi SAW, ada dua sifat yang tidak akan mungkin terkumpul pada diri orang munafik. Dua sifat ini nggak mungkin ada pada diri munafik. Kata Nabi, sifat yang pertama akhlak yang bagus, dan yang kedua rajin menuntut ilmu atau memperdalam ilmu agama. Dua hal ini enggak akan didapati pada diri munafik. Maka kita harus keluar dari barisan kaum munafikin. Harus berakhlak baik. Dan yang kedua, kita mesti rajin beragama. Jangan sampai Pak, kita mendengar nasihat-nasihat agama itu hanya di khutbah Jumat saja. Selainnya enggak ada. Ini musibah. Enggak pernah mendengar peringatan agama atau nasihat agama atau belajar agama kecuali hanya di khutbah Jumat. Ataupun kadang ketika sudah di khutbah Jumat, di hari Jumat tidak mendengarkan, malah tidur atau berada di teras-teras masjid, tidak masuk ke dalam, berbicara dan seterusnya, merugi kita. Maka kita hari ini duduk secara khusus membahas pembahasan khusus tentang dosa-dosa besar. Kenapa kita harus belajar harus tahu tentang dosa-dosa besar, Pak? Iya. Karena ini kan bagian dari rambu-rambu di dalam agama. Hal yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita buta, nggak tahu, terjatuh ke dalamnya. Iya. Sehingga kita harus tahu jenis-jenisnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, sehingga kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Nah, karena banyak sekali terkadang orang jatuh ke dalam pelanggaran karena dia nggak tahu. Nah, apa itu dosa besar? Dosa besar adalah apapun yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, atau yang dilarang keras oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, di dalam sabdanya, itu adalah dosa besar. Tanda lebih spesifik lagi, dosa besar itu sebuah larangan di dalam Quran yang Allah menyebutkannya dengan ancaman. Siapa yang buat dosa ini, laknat Allah atasnya. Kalau sudah ada laknat terhadap perbuatan tersebut, itu berarti dosa besar. Kalau perbuatan larangan tersebut diancam dengan neraka, berarti itu dosa besar. Iya. Kalau pelakunya akan diazab dengan azab yang pedih, berarti itu dosa besar. Iya. Kalau pelakunya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu berarti dosa besar. Iya. Nah, namun secara umum apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara keras di dalam Quran ataupun dalam sunnah, atau apa yang dilarang keras oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang itu adalah keburukan, maka itu juga termasuk dosa besar. Dan orang-orang yang menjauhi dosa besar, keutamaannya Pak, orang yang menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Orang yang menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Buktinya, dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah, dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian, kalau kalian jauhi, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Dan itu buah efek, hasil dari menjauhi dosa-dosa besar. Dosa kecil kita diampuni dan kita dimuliakan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Cukup dengan menjauhi dosa-dosa besar, sehingga kita harus tahu apa saja dosa besar tersebut.
Maka beliau mengatakan faqad takaffala Allah Ta'ala bihadzal nas liman ijtanabal kaba'ir ay yadkhulahul jannah. Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan ayat tadi yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 31. Allah menjamin dengan ayat tersebut bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar masuk surga. Bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah berfirman dalam surah Syura ayat 37, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi fawahish, perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan, maka mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Dan orang-orang yang menjauhi dosa besar, kata Allah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan busuk, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Artinya kau akan diampuni kalau kau menjauhi dosa-dosa besar. 6. Dan di antara dosa besar, yang pertama yang disebut oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya ini, dosa pertama dan dia menjadi dosa yang paling besar, yaitu asyirku billah. Dosa berbuat syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik itu memalingkan jenis-jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang namanya ibadah itu, Pak, yang namanya ibadah itu kan hak Allah. Allah yang berhak untuk diibadahi. Tapi jenis-jenis ibadah tertentu dia berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jatuh kepada kesyirikan. 6. Maka siapa yang berbuat kesyirikan, habis amalannya semuanya. Apalagi syirik besar, karena syirik di dalam syariat ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil, dan kedua-duanya haram. Hanya saja terdapat perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Perbedaannya, kalau syirik besar membuat pelakunya hilang seluruh amalannya. Sekali dia buat syirik besar, habis semua amalan yang pernah dia lakukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, kalau kau buat syirik, la yahbatanna 'amaluk. Habis amalanmu, dihapus semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan jadi orang yang rugi. Namun enggak mungkin Nabi SAW buat syirik. Tapi kalau Nabi buat syirik, apa yang Allah akan perlakukan kepada Nabi SAW? La yahbatanna 'amaluk. Habis amalan, dihapus semuanya. Ini pelajaran bagi kita. Kalau tingkat Nabi saja Allah katakan demikian, apalagi kalau kita berbuat kesyirikan. Amalan kita habis, bisa jadi kita pun habis. Kita pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kesyirikan yang mereka buat. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita yakin gak mungkin Nabi SAW buat syirik. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan demikian kepada Nabi SAW? Sebagai pelajaran buat kita umatnya. Jangan sampai kita buat syirik pula.
Jadi dosa syirik besar itu akan menghapus seluruh amalan. Umpamanya apa? Ada seseorang, ya, si fulan umur sudah 50 tahun. Berarti dia mukallaf, umpamanya dia mukallaf dari umur 13 tahun atau dari umur 15 tahun kita katakan. Dia sudah sholat 35 tahun, dia sudah sholat 36 tahun, dia sudah sholat 37 tahun, dia sudah sholat. Buat syirik, iya, nyembah dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, syirik besar. Itu salat yang telah dia lakukan 30 tahun, 36 tahun hangus semuanya. Rugi enggak? Rugi kita, Pak. Sehingga kita perlu tahu ini dosa yang cukup dahsyat ini. Dosa syirik. Siapa yang melakukan dosa besar, hilang pahala semuanya, habis. Sedangkan dosa syirik kecil yang habis, yang tidak diterima, yang hangus hanya amalan yang sedang dia lakukan yang disertai dengan syirik kecil. Umpamanya sholat maghrib tadi. Ada orang sholat maghrib, Masya Allah, sholatnya bercampur dengan kesyirikan. Kesyirikan apa? Riya, Pak. Riya itu termasuk syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Kenapa? Karena dia sholat tidak murni untuk Allah, tidak murni mengharap wajah Allah, tidak mencari wajah Allah, tapi mencari wajah manusia, cari muka manusia, cari pujian manusia agar dianggap oleh fulan, dilihat oleh Allan. Syirik. Enggak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil. Apa efeknya? Ya, kalau dia dari awal sholat seperti itu terus sampai akhir solat, sampai salam, itu solatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bercampur dengan riya. Tapi kalau di tengah solat datang riya, dia lawan rasa riya tersebut, dia kembali lagi niatkan untuk Allah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita, Pak. Dan ini perbedaan yang pertama antara syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan yang kedua, kalau syirik besar, siapa yang melakukan syirik besar mati di atas dosa syirik besar, belum sempat bertaubat, masuk ke dalam neraka. Nah, Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga baginya. Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dan tidak ada penolong bagi orang berbuat syirik. Enggak ada yang bisa nolong dia nanti di akhirat. Jangankan bapaknya, jangankan maknya, Nabi saja enggak mampu menolong dia, enggak bisa kasih syafaat untuk dia. Kenapa? Karena terhalangi dengan dosanya yang cukup besar, yaitu dosa syirik. Maka siapa yang mau mendapat syafaat dari Nabi SAW, jauhi dosa ini, jauhi penyakit ini. Ini penyakit yang terkutuk, penyakit kesyirikan, dosa kesyirikan. Nah, beda yang kedua, Pak, kalau syirik kecilnya maka tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka jahanam. Kalau syirik besar kekal dalam neraka jahanam. Dan perbedaan yang ketiga, kalau syirik besar membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak membuat pelakunya murtad atau keluar dari Islam. Namun kedua-duanya tetap dosa besar. Bahkan syirik kecilnya saja, kata Imam Az-Zahabi, syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Syirik kecil, memang kecil, syirik kecil, tapi dosanya lebih besar daripada dosa berzina, lebih daripada dosa minum khamar dan seterusnya. Nah, syirik kecil dia adalah dosa besar yang paling besar dari dosa-dosa besar lainnya. Walaupun yang terbesar adalah syirik yang besar itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menyebutkan di antara syirik besar an yaj'ala lillah niddan, dia menjadikan untuk Allah tandingan. Bagaimana? Dia enggak nyembah Allah. Dia nyembah siapa? Dia nyembah batu, Pak. Batu dia nyembah. Dia nyembah pohon, au syams, atau nyembah matahari, atau nyembah bulan, atau nyembah nabi, atau nyembah syekh, nyembah orang soleh yang masih hidup atau yang sudah mati, nyembah najm, nyembah bintang, nyembah malak, nyembah malaikat, atau nyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya syirik besar. Ada enggak Pak orang nyembah batu, nyembah pohon? Ada. Ya, dari dulu ada sampai sekarang. Sejarah hanya kembali berputar. Sejarah hanya terulang saja. Apa yang pernah terjadi dulu terjadi hari ini. Kalau dulu ada orang nyembah batu, hari ini juga ada orang nyembah batu. Kalau dulu ada orang yang mengkeramatkan pohon, hari ini juga berserak orang yang menyembah pohon dan mengkeramatkan pohon. Kalau dulu ada orang yang menyembah bulan, menyembah matahari, hari ini juga ada. Kalau dulu ada orang yang nyembah kuburan, meminta dengan orang mati, ya, mengagungkan kuburan, hari ini juga ada. Kalau dulu ada orang yang nyembah malaikat, hari ini juga ada. Sejarah berputar kembali, terulang kembali. Dan kesyirikan yang dilakukan manusia hari ini lebih hancur, lebih parah daripada kesyirikan yang pernah dilakukan orang terdahulu. Nah, iya. Hari ini lebih parah. Kita akan sebutkan dalil-dalil. Mana dalilnya ada orang nyembah patung? Mana dalilnya ada kaum muslimin, ya, atau kaum musyrikin sendiri yang menyembah batu, yang menyembah pohon? Enggak mungkin ada kaum muslimin yang nyembah berhala. Jangan bilang enggak mungkin, Pak. Karena Nabi yang mengatakan umatku la taqumus sa'ah hatta takunu min ummati fi'am ya'budul awthan. Kata Nabi SAW, enggak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada dari umatku nanti yang akan menyembah berhala, kata Nabi. Nabi katakan fi'am min ummati, segolongan. Fi'am jamaah katsirah. Fi'am itu kelompok yang banyak. Dari umatku mereka akan nyembah berhala. Itu kata Nabi. Akan ada dari umatku ini segolongan orang yang akan nyembah berhala nanti. Makanya di dalam ayat disebutkan ayat-ayat bukti-bukti dulu ada orang yang nyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah qamar, menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah jimat. Banyak orang ini percaya dengan jimat, dengan tangkal, dengan gelang, dengan kalung-kalung tertentu yang diikat di leher, yang diikat di pinggang, yang ditaruh di bawah bantal, yang digantung di pintu-pintu rumah, bahkan digantung di kendaraan-kendaraan. Sebagaimana dulu. Dulu juga terjadi. Orang kalungkan jimatnya, Pak. Tali-tali busur panah itu dikalungkan kemana? Ke ontanya. Dikalungkan kemana? Ke keledainya, ke kudanya, biar enggak kena penyakit, biar terjaga, biar kuat, dan seterusnya. Jimat dulu juga ada. Hari ini lebih parah dan lebih banyak, dan beragam model dan macam-macam jimatnya. Dan dipakai enggak hari ini oleh kaum muslimin? Dipercaya enggak? Percaya. Bahkan Pak, sebagian kaum muslimin hari ini menggunakan jimat-jimat tersebut untuk penglaris. Dia lebih percaya dengan jimat kalau kita nasihati dengan agama. Pak, kalau mau laris, mudah rezeki, sholat, Pak. Banyak bersedekah, banyak berdoa, tingkatkan ibadah dan ketakwaan. Dia enggak percaya. Ilaika anni, pergi kau sana. Tapi ketika ada orang lain datang, ya, orang agak-agak mereng sedikit, dia mengatakan, Pak, kalau mau laris, pakai ini, gantung ini, simpan ini, beli ini, letak di sini, warung bapak ramai. Oh iya ke? Dia beli. Berapa harganya? 2 juta. Saya beli. Ambil, Pak, air ini dari 7 masjid, begini, 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 letak di warung bapak. Banyak yang datang.
Oh iya ke? Iya. Coba Pak, percaya dia. Iya. Begitu antusias dia kalau mendengar resep-resep kesyirikan seperti itu. Tapi kalau dibawakan nasihat-nasihat agama, pergilah kau ke masjid aja lah, ceramah sana. Jangan sini, aku nggak butuh ceramahmu. Tapi kalau ditawari jampi-jampi, ditawari jimat-jimat, dia begitu yastabshirun, begitu antusias dia. Ya. Tapi kalau diingatkan bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah, baca Quran, beribadah, tingkatkan ketakwaan, resep-resep diniyah dia nggak percaya. Tapi kalau dikasih resep kesyirikan, bau-bau khurafat, bau-bau tahayul, dia percaya. Dan umat Islam Pak hari ini darurat untuk belajar tauhid, untuk belajar akidah, untuk belajar agama yang benar, agar tidak percaya kecuali dia hanya yakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, sudah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan dulu. Insyaallah ya, kita akan lanjutkan ba'da Isya sebentar. Kita akan sebutkan, kita akan buktikan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyebutkan ada orang yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah ya bulan, menyembah matahari, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah orang-orang soleh, menyembah bintang. Jangan kita katakan enggak ada, ya enggak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan semua itu di dalam Quran, dan terjadi dulu, terjadi hari ini, terjadi, sejarah terulang. Kalau sejarah terulang, bisa jadi efek dari dosa-dosa besar tersebut, musibah-musibah yang pernah mengenai orang-orang tersebut, orang-orang terdahulu, dari kesyirikan dan dosa-dosa yang besar yang mereka buat. Gara-gara itu ya, mereka dapat musibah, ditenggelamkan, ada banjir bandang. Kalau dosanya terulang hari ini, kemungkinan azabnya Pak bisa terulang juga. Kalau dulu ada orang yang ditelan di bumi, satu kampung, satu kota, hari ini juga ada kemungkinan terjadi azab itu. Banjir bandang kemungkinan terjadi lagi hari ini. Nah, subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.